Daging hari ini benar-benar enak. Coba, ayo. Seoran. Bukan, lihat daging ini. Merah, wangi, dan berminyak. Aku kasih kamu beberapa potong lagi. Ayo, ayo. Masih makan sayuran? Tidak mau. Pabrik belum bayar gaji selama 4 bulan. Siapa yang mampu beli daging ini? Tidak ada uang. Siapa yang bisa tenang? Lebih baik sayuran saja. Baik, terima kasih. Sepertinya Kak Chang'an datang. Kalian bawa ini ke dalam, Bu. Perusahaan kami datang memberikan bantuan untuk karyawan Huaki. 1 ayam panggang gratis. Kak Chang'an, kamu benar-benar perhatian. Sekarang semua orang kesulitan keuangan. Semua enggan mengeluarkan uang untuk makan daging. Bantuanmu ini benar-benar menyentuh hati semua orang. Bukan. Chongong. Huaki punya puluhan ribu karyawan. 1 orang 1 ayam harganya lebih dari 4 yuan. Itu lebih dari 40 ribu yuan. Walaupun kamu yang mengelola perusahaan, uang itu tetap milik perusahaan. Kamu mengajak semua orang makan, sudah lapor ke pabrik belum? Bu, tenang saja, ayam panggang ini, semuanya dari uang saya sendiri. Tidak pakai uang perusahaan sedikit pun. Kamu. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Taruh di sana. Iya, ke atas. Bukan. Jual mobil. Tidak apa-apa kan, Bu? Pinggang Anda tidak apa-apa? Gatalja, kamu? Hal besar seperti ini tidak bilang sama saya dan ayah? Bu. Ayam panggang kami, orang-orang dari sekitaran antri untuk membeli. Tapi karyawan Huaki sendiri tidak bisa makan. Semua mencium baunya, tapi pulang dengan tangan kosong. Saya benar-benar tidak tega melihatnya. Tidak boleh hanya orang luar yang bisa makan ayam panggang kami. Karyawan Huaki sendiri tidak bisa makan. Mobilmu baru setengah tahun. Sekarang dijual rugi besar. Kamu di perusahaan dapat bonus akhir tahun susah-susah. Kamu anak boros. Bu, walaupun saya anak boros, tapi saya anak Anda. Anda harus bertanggung jawab. Minggir, ayo. Xiao Liu, ayo. Jaga ketertiban, suruh semua orang ke pinggir. Halo semua. Ayo kita geser ke samping, jangan menghalangi jalan. Minggir, hari ini pasokan cukup. Geser ke samping, terima kasih banyak. AI Chang'an. Sampai. Komandan Liu. Halo, Pak. Dua tahun yang lalu, saya pindah dari militer. Sekarang saya bukan tentara lagi, sebutanmu harus diubah. Lalu bagaimana saya harus memanggil Anda? Ini adalah Ketua Liu dari tim kerja kami. Ketua Liu. Oh, jadi Anda adalah Ketua Liu dari tim kerja itu? Kebetulan sekali, beberapa tahun lalu saat saya pindah. Saya pindah ke perusahaan mobil Tiongkok. Menjadi rekan kerjamu. Baru saja saya dengar, manajer perusahaan sampingan ini bernama Ai Chang'an. Saya langsung berpikir, anak ini sudah sukses ya. Ayo tunjukkan kami daerahmu. Xiao Liu, tolong bantu saya melihat. Ayo, mari ke sini. Ketua Liu, saya tahu tim kerja Anda datang. Tidak bisa menerima jamuan makan dari siapapun. Tapi Anda harus tetap di sini, kita tidak makan di luar. Di sini saja, kita minum beberapa gelas dan bernostalgia. Bagaimana? Saya ingat dulu, Anda mengambil sebotol rak sorghum dari saya. Itu tidak bisa dibeli di pasaran. Hari ini Anda membawa botol rak sorghum ini. Perbedaannya cukup besar ya. Komandan Liu, saya memang ingin membelikan Anda minuman yang bagus. Tapi Anda juga tahu, pabrik kami sekarang. Saku saya lebih kosong daripada wajah saya benar-benar tidak mampu membeli minuman yang bagus. Di pembukuan perusahaan sampingan Anda, ada beberapa peluru dan senjata. Saya tahu persis tadi. Saya juga mengunjungi lini produksi ayam panggang Huaci Anda. Lini produksi ini, keuntungan sehari. Cukup untuk membeli beberapa botol minuman bagus, kan? Baiklah,
Kalau begitu saya akan mencari akuntan kami. Untuk membelikan Anda minuman bagus dengan uang perusahaan, oke? Baik. Minumannya sudah datang, tidak boleh pergi sebelum habis. Kenapa tidak pergi? Saya kenal Anda. Kalau saya benar menggunakan uang perusahaan untuk membeli minuman bagus, Anda pasti akan menembak saya. Bercanda ya, anak muda. Sudah lama tidak ketemu, kamu sudah berani ya. Ketua Liu, jujur saja, Anda adalah tamu istimewa. Saya seharusnya menjamu Anda dengan minuman dan makanan yang bagus. Tapi Anda juga tahu kondisi pabrik kami. Begini saja. Tunggu sampai Huaki bangkit dan melewati rintangan ini. Aku pasti akan membawa minuman dan makanan enak untukmu. Mari kita nikmati makanan enak untuk memanjakan perut kita. Bagaimana? Dengan kata-katamu ini, aku lebih bahagia daripada minum minuman enak. Ayo, kita sudah lama tidak bertemu, mari minum satu gelas. Aku tidak menyesal belum minum minuman enak ini. Yang paling kusesalkan adalah belum sempat makan. Pesta pernikahanmu dengan Shenxia. Dulu kamu di tempatku, melihat botol minuman khusus dari tentara ini. Matamu langsung bersinar, dan kamu ingin mengambilnya dariku. Katamu untuk menyogok calon mertua. Shenxia ini memang gadis yang langka dan baik. Untuk kebahagiaan kalian anak muda, aku sangat terbuka. Minuman itu sudah kamu ambil kan? Hari ini, kamu dan Shenxia harus memberiku segelas minuman sebagai tanda terima kasih, tidak masalah kan? APA? Bertengkar dengan Shenxia? Kepala Liu. Dulu kamu memberiku botol minuman itu. Shenxia tidak sempat minum. Dan aku dengan Shenxia juga tidak jadi. Mari minum satu gelas lagi. Masalah di pabrik. Kamu pasti sudah tahu kan? Tentu saja aku tahu. Bagaimana? Apa pendapatmu? Apa yang akan kamu lakukan? Kepala Liu, tentu saja aku ingin membantu pabrik, tapi saat ini aku hanya bisa mengurus bisnis sampinganku dengan baik. Masalah lainnya, aku tidak bisa berbuat banyak. Ini bukan kata-kata yang biasa kamu ucapkan, Ai Chang'an. Dulu di Yunnan, kamu berani melawan perintah, nekat mengirim meriam dengan truk. Kalau kamu anak buahku, aku pasti langsung menembakmu. Tapi sebagai pria, aku salut padamu. Kamu rela melakukan apa saja untuk menjaga kehormatan Huaki. Ai Chang'an, keberanianmu yang tidak takut mati dulu. Kemana perginya? Kepala Liu. Kali ini Huaki kami benar-benar akan mati. Tenang dulu. Kita semua tahu, tim kerja kami ini sudah melakukan penelitian mendalam di segala aspek Huaki. Kepala Liu hari ini mengadakan rapat ini untuk para manajer menengah. Apakah Huaki kita bisa menghindari kebangkrutan? Mengubah kerugian menjadi keuntungan sangat penting. Saya tidak akan banyak bicara. Selanjutnya, mari kita dengarkan pidato dari Ketua Liu. Baik? Hari ini saya tidak akan bicara. Mereka juga tidak akan bicara. Lalu siapa yang akan bicara? Ai Chang'an. Masuklah. Silakan duduk. Ketua Liu. Ai Chang'an hanya manajer perusahaan anak Huaki. Perusahaan anak ketiga. Dia tidak terlalu memahami masalah di pabrik. Tidak bisa menjelaskan apa-apa. Wakil Direktur Ai, tenang dulu. Saya menggandeng Ai Chang'an hari, ini tidak ada maksud lain. Saya ingin dia bercerita kepada kita. Ai Chang'an.
Ceritakan pada teman-teman, cerita tentang ayam bakar perusahaan anak ketiga kalian. Bagaimana asal mulanya, bagaimana bisa laris. Silakan. Baiklah, saya akan bercerita pada kalian semua. Cerita tentang ayam bakar perusahaan anak ketiga kami. Perusahaan anak ketiga kami, bisnisnya cukup bagus beberapa tahun ini. Tapi yang laris, semuanya barang dari luar daerah. Saya pikir ini tidak bisa. Perusahaan anak ketiga wakil kita harus punya produk andalan sendiri yang terkenal. Tapi produk andalan apa yang bisa dibuat? Suci. Kamu adalah wakil presiden wilayah Tiongkok besar dari Weiman. Membuat pemimpin besar seperti kamu sendiri menjemput saya. Memberi bunga, menjadi sopir, saya sungguh malu. Untuk talenta kembali ke tanah air seperti kamu, perlakuan ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Apalagi di hati saya, kamu bukan hanya bawahan saya, tapi juga teman lama dan teman baik saya, dan dalam waktu dekat, kamu akan menjadi mitra saya. Mitra. Selama setengah tahun kamu training di Jerman, saya di Shenzhen, memimpin pendirian cabang selatan. Dan saya sudah merekomendasikan ke Markus untuk mengangkatmu sebagai General Manager cabang selatan. Membawa saya ke Shenzhen bukan untuk riset, tapi untuk menjadi manajer. Sepanjang jalan saya menyembunyikannya, ingin memberi kejutan langsung padamu. Su, ini bukan kejutan tapi kejutan yang mengejutkan. Dan kamu tahu impian saya. Dalam penelitian teknologi, bukan manajemen bisnis. Tentu saya tahu, jangan terlalu bersemangat dulu dalam desain truk. Sama seperti kamu, aku pun punya ambisi yang sangat besar. Selama beberapa tahun di Departemen Desain Baik, dalam desain truk, aku pernah mengajukan banyak saran, tapi mereka takut mengambil risiko. Tidak berani mengambil tanggung jawab, akhirnya semuanya tidak berjalan. Melalui hal ini, aku menyadari dengan sangat mendalam. Untuk menjadikan impian teknologiku, aku harus memiliki kekuatan pengambilan keputusan di tangan. Dan manajer tertinggi memiliki kekuatan itu, tentu aku tahu. Tiba-tiba memintamu untuk mengambil posisi manajemen, pasti kamu tidak terbiasa. Untuk sementara waktu, kamu mungkin tidak bisa menerima, tapi aku harap kamu bisa sementara keluar dari lingkaran teknologi. Pergi melihat pasar, lihat apa yang benar-benar dibutuhkan pasar sekarang. Apa yang benar-benar dibutuhkan? Apa yang ada pasarnya, itu yang kita buat. Tapi apa yang ada pasarnya? Hanya ada satu cara, yaitu bertanya pada rakyat. Kamu tahu ini? Yang paling sering disebut, sekitar 10 tahun yang lalu. Ada satu ayam bakar yang hilang, seorang master dengan marga Zhang. Resep rahasianya, sayangnya Master Zhang ini meninggal terlalu cepat, tapi untungnya dia punya seorang murid. Kami segera mengundang muridnya ini. Tapi ayam bakar yang dibuat murid ini, karyawan tidak suka makan. Mereka bilang rasanya tidak seperti yang dibuat Master Zhang sebelumnya. Ini membuatku sangat khawatir, karena tidak ada yang membeli lagi. Kami mencari penyebabnya lama sekali, baru menemukan masalahnya. Ternyata dalam resep rahasia Master Zhang ini, menyebutkan banyak, sedikit. Seperti apa? Sedikit garam, sedikit kayu manis, sedikit bunga lawang, dan sebagainya. Ini, sedikit, yang membuatku bingung. Setiap orang punya pemahaman yang berbeda tentang sedikit. Apakah rasanya bisa sama? Bagaimana caranya? Kita harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini, hanya ada satu cara. Yaitu meninggalkan rasa lama. Mengembangkan rasa baru yang sesuai dengan kebiasaan makan orang Xianbei. Untuk ini, kami bahkan membentuk sebuah tim khusus yang disebut Tim Penelitian Teknologi. Pergi ke seluruh negeri untuk mengumpulkan resep ayam bakar ini. Bawa kembali ke perusahaan dan mencoba satu persatu. Pada waktu itu, aku bilang padamu, anak ini hebat, apapun yang dia lakukan, dia bisa. Setiap hari mencoba berbagai rasa ayam bakar. Saat itu, ketika kami berjalan di jalan, coba tebak apa yang orang-orang panggil kami? Mereka memanggil kami musang. Tapi usaha tidak mengkhianati hasil. Akhirnya kami berhasil mengembangkan ayam bakar huaci yang disukai semua orang. Dan kami juga belajar dari. Inilah pelajaran dari resep Master Zhang. Semua yang disebutkan sedikit, semuanya diukur hingga gram. Bahkan merek bumbu apa yang digunakan. Seberapa besar dan berat ayam ini, setiap lini produksi kami. Dengan ketat mengikuti resep untuk produksi. Memastikan rasa setiap ayam tetap sama. Begitu ayam bakar huaci kami muncul di rak, langsung habis terjual. Tapi masalah baru muncul lagi. Barang kami laku keras.
tapi keuntungan tidak naik. Hal ini diketahui oleh kepala akuntan Yang. Mengapa memilih saya di antara begitu banyak insinyur Weiman? Karena pengetahuan dan kemampuan Anda lebih tinggi dari mereka. Dan juga karena Anda seperti saya, sangat antusias dalam penelitian teknologi. Bukan karena alasan lain. Selain itu, saya sepenuhnya percaya Anda dapat memanfaatkan dengan baik tongkat komando di tangan Anda untuk membawa cabang selatan menjadi yang terbaik di industri. Percaya saya, percaya Anda. Baik, melihat ketulusan Anda, saya bersedia mencoba. Tapi kalau saya gagal, saya tidak bisa menanggung tanggung jawab ini. Jangan khawatir, lakukan dengan berani, apapun yang terjadi saya yang tanggung. Saat itu, dia meminta bantuan saya untuk mengerjakan perhitungan biaya. Kemudian ditemukan bahwa alasan keuntungan rendah adalah karena biaya yang terlalu tinggi. Ya, akuntan yang memberikan saya ini yang disebut skema pengendalian biaya, tingkat kelayakan produk ayam bakar ini. Dihubungkan dengan bonus karyawan. Singkatnya, sistem penghargaan dan hukuman distandarisasi, tingkat kelayakan tinggi. Bonus yang didapat tinggi, kalau tingkat kelayakan rendah. Tidak hanya tidak dapat bonus, tapi juga harus memotong gaji. Dengan begitu, produksi kami naik, biaya turun. Karyawan juga senang, karena dengan bekerja keras, bonus yang didapat beberapa kali lipat lebih tinggi dari sebelumnya. Setelah 3 tahun usaha kami, ayam bakar Huachi tidak mengecewakan, membuat nama terkenal. Inilah seluruh kisah ayam bakar Huachi kami. Saya sudah selesai. Baik. Ketua Liu benar-benar sangat berhati-hati. Dengan kisah ayam bakar Huachi ini, langsung menunjuk kelemahan fatal truk berat sipil kita. Meneer Ai ingin membangun merek perusahaan produksi ketiga. Bukankah seperti Huachi kita? Ingin menggunakan truk berat sipil, menciptakan produk sehebat truk militer 7 ton merek Feiteng. Lalu Meneer Ai, mengapa dia memilih ayam bakar? Dia telah melakukan banyak riset pasar. Sedangkan truk sipil kita dibuat berdasarkan imajinasi dan pengalaman sendiri. Bukan produk yang dibutuhkan pasar. Kenapa ayam bakar laris? Karena enak. Kalau tidak enak, siapa yang mau beli, benar kan? Lalu, kenapa truk berat kita tidak laku? Kualitas tidak memenuhi standar, kecelakaan sering terjadi, siapa yang berani beli? Jadi, kalau Huki mau bertahan hidup, harus melakukan reformasi yang lebih dalam. Manajer kampanye, terima kasih, terima kasih, terima kasih para pimpinan pabrik. Memberi saya kesempatan berharga ini. Setelah saya menjadi manajer perusahaan penjualan, langkah pertama adalah membentuk tim khusus untuk menjalankan penjualan. Menggerakkan mobil, mendapatkan pesanan, baik, baik, baik. Benar-benar lilau liu. Jangan cuma berandai-andai di sini, bisa tidak? Kita bagian dari kolektif besar ini, pemilihan pabrik bukan urusan kita. Kenapa bikin urusan kita? Bukankah pemberitahuan ini sudah jelas? Pemilihan manajer perusahaan penjualan Huki hanya mengakui kemampuan, tidak ada syarat. Kemampuan saya, sebagai wakil ketua tim di bagian produksi ketiga. Siapa yang tidak bilang saya kurang dihargai? Kurang dihargai, kalau kamu punya kemampuan, pergilah ke pintu pabrik. Selesaikan masalah dengan para penagih utang. Baru aku anggap kamu punya kemampuan, benar. Manajer Ai yang begitu hebat. Di bagian produksi ketiga hanya jadi manajer, kurang dihargai, kamu bisa melebihi dia? Benar. Siapa yang kurang dihargai? Siapa yang merasa kurang dihargai? Lihat ke sana. Pintu ada di sana. Sekali keluar jangan kembali lagi. Manajer Ai, kami bilang kamu kurang dihargai. Pabrik kita sedang melakukan reformasi besar-besaran. Sedang mengadakan pemilihan terbuka untuk manajer penjualan.
Saya pikir posisi manajer penjualan pasti kamu yang cocok. Manajer Ai, asal kamu ikut pemilihan, saya akan mundur dan membantu kamu mendapatkan suara. Saya lalu tidak takut pada siapapun. Hanya takut pada kamu. Hanya takut pada saya. Saudara-saudara, saya beritahu kalian. Sekarang ini adalah saat kritis bagi Huki. Dalam setahun, kalau kita tidak bisa menyelesaikan tugas, Huki akan mati. Tanpa Huki, siapa yang bisa di sini? Bercanda dengan saya, jangan bilang saya tidak memberitahu. Ayo pergi kerja, ayo. Baik. Semua mendukung kamu sebagai raja kecil. Lihat orang-orang takut. Pergi, raja kecil apa? Feodalisme sudah lama runtuh. Laugu, aku harus menegurmu. Meskipun kita adalah bagian dari kolektif besar, itu juga bagian dari Huaki. Iya. Jangan sampai kita berdiri hanya karena ada sedikit prestasi. Aku ingin bilang, di antara para pekerja di perusahaan kita, kamu sangat dihormati dan dicintai, semua orang menghormatimu. Semua mau mendengarkanmu, itu maksudku. Benar? Ayah. Mau apa? Balik. Mau apa? Apa yang kamu lakukan? Chang'an, sebagai manajer penjualan, kamu memang cocok. Rapat internal pabrik terakhir. Ketua Liu menyuruhmu berbicara tentang pengalaman menjual ayam panggang. Bahkan direktur dan sekretaris harus mendengarkan dengan patuh. Di seluruh pabrik lagi yang punya kemampuan seperti itu. Tidak ada orang kedua. Apa maksudnya? Ingin cepat-cepat mengusirku. Agar bisa merebut posisiku, ya? Mulutmu tidak lebih baik dari mulutku, aku bilang ya. Chang'an sudah kembali. Kak Liu, lagi bersih-bersih mobil? Chang'an sudah kembali. Sudah. Ayo, berikan padaku. Mengganggu. Mama, dari mana cabai ini? Sangat pedas. Dikirim oleh seorang teman dari Hunan. Teman dari mana? Hunan, seorang temanku, bukan teman yang kamu pikirkan, oke? Gosong. Simpan pikiranmu itu di dalam hati. Cepat masuk ke dalam. Kamu kenapa hari ini? Seperti habis makan obat. Tidak menunggu ayah? Tidak. Pelan-pelan. Ayah kenapa lagi sampai membuatmu marah? Jujurlah sama Mama, tentang pemilihan manajer itu. Apakah kamu punya keinginan? Tidak ada. Lalu APA maksud ayah? Dia selalu bicara. Ingin aku setuju kamu ikut pemilihan. Harimau tidak akan memakan anaknya sendiri, tapi ayahmu lebih kejam dari harimau. Dia memaksa anaknya sendiri masuk ke lubang api. Tidak sampai segitunya, Mama. Kamu tidak tahu betapa seriusnya masalah ini. Saya akan bilang ini sekarang, saya sangat tidak setuju kamu ikut pemilihan. Sebegitu tegasnya. Harus tegas. Dulu, kamu yang ngurus bagian produksi ketiga yang susah itu. Ibu selalu khawatir. Produksi ketiga bisa sampai seperti sekarang, kamu sudah susah payah. Banyak usaha, orang lain nggak tahu, ibu tahu. Pendapatan produksi ketiga sekarang jauh lebih tinggi dari pekerja Huaki. Siapa yang nggak iri? Pohon buah yang susah payah ditanam, belum panen beberapa kali. Langsung diberikan ke orang lain, mana ada orang bodoh seperti itu, NK. Lihat typing, anak direktur pabrik itu. Kirain kerja di sales itu enak. Lihat sekarang jadi APA.
Masih di depan pabrik. Berurusan sama pemilik mobil yang demo. Kondisi typing sekarang adalah gambaran masa depan perusahaan sales. Ini lebih susah dari produksi ketiga dulu. Ini batu panas yang lebih susah, nak. Ibu, oke, bilang aja. Ibu sudah tua. Nggak minta kamu sukses besar. Hidup tenang aja udah cukup. Ibu, dari monolog tadi. Gak kelihatan tua sama sekali. Tenang aja, Ibu. Saya cuma mau fokus sama produksi ketiga saya. Saya gak mau ngurus yang lain. Kamu nggak boleh nggak mikir yang lain. Lalu Ibu mau saya mikir apa lagi? Nak, kamu juga udah nggak muda. Sekarang jadi manajer produksi ketiga, meski jabatannya nggak besar. Tapi udah punya usaha, apa nggak saatnya mikir? Untuk menikah? Ada yang nggak bisa kembali, kamu lihat yang dekat. Dia juga udah nunggu kamu lama. Kamu ngerti nggak? Yang Wei. Cepetan, ibu udah tua. Nggak lama lagi udah waktunya masuk tanah. Ibu, dari gaya Ibu ngomong setiap hari ini. Tanahnya aja nggak mau nerima. Jangan selalu ngomong yang nggak baik, Ibu makan lebih banyak. Ayo. Kakak ipar datang. Jangan asal panggil. Manajer Ai ada di kantor. Oke, makasih. Saya udah mikir matang-matang. Armada kita sudah besar, cara manajemennya juga harus disesuaikan. Mulai hari ini, kita harus membangun sistem rotasi kendaraan. Setiap hari harus ada 3 sampai 5 kendaraan yang tetap siaga di armada, sambil melakukan perawatan dan pemeliharaan. Hanya dengan mengorbankan 3 sampai 5 kendaraan ini yang tidak menghasilkan uang, kita bisa memastikan armada kita menghasilkan uang besar. Tidak masalah, Lau MA. Kerjakan ini secepatnya, jangan sampai terlambat. Baik. Masuk. MAG juga ada. Tidak ada. Saya segera menghilang, segera pergi. Saya tidak mau jadi lampu di sini. Siap, istirahat, duduk. Kamu ngobrol kerja, lari apa kamu lari? Mata licik seperti musang. Kamu, jangan. Jangan pedulikan dia. Ada apa dengan saya? Ini formulir pendaftaran untuk pemilihan manajer penjualan. Saya ambilkan satu untukmu, jangan lupa isi dan kirim ke kantor pabrik. Wei. Selama ini hanya kamu yang bisa mengatasi Chang'an. Setiap kali kamu turun tangan, pasti sukses. Saya dan Xiangdong sudah hampir kehabisan kata-kata. Dia tetap tidak mau setuju, kamu langsung bawa formulir ini. Sudah, saya benar-benar ada urusan. Saya pergi, kalian ngobrol saja pelan-pelan. Kembali. Ngobrol yang baik. Wei, kamu duduk. Saya ambilkan minuman soda untukmu. Ini soda produksi kita sendiri. Coba rasakan. Ai Chang'an. Hari ini kenapa kamu begitu sopan? Itu, Wei. Kamu selalu muncul tepat waktu saat saya paling lemah. Memberi saya banyak bantuan, saya sangat berterima kasih. Tapi ini juga membuat orang-orang di sekitar saya mengenai hubungan kita ini. Ada sedikit kesalahpahaman. Saya laki-laki, kulit saya tebal. Saya tidak peduli omongan orang lain. Saya sama sekali tidak menghiraukannya. Kamu berbeda, kamu perempuan, saya takut ini mempengaruhimu.
Begini, nanti saya bilang ke Azhan dan yang lain. Jangan terlalu banyak. AI Changen. Kamu dekat APA? Saya takut orang salah paham tentang hubungan kita. Menurutmu, hubungan kita ini apa? Hubungan APA? Aku akui, hari ini aku membawakan formulir pendaftaran untukmu. Itu karena aku peduli padamu. Tapi sekarang aku menyesal. Peduliku ini kamu anggap seperti sampah. Sudahlah, hubungan kita apa, kamu belum bisa memikirkannya sekarang. Tidak apa-apa, tapi kamu harus memikirkannya. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apa yang seharusnya kamu lakukan? Sampah ini aku bawa juga. Wei, sudah selesai bicara. Sudah selesai. Belum selesai, lihat ayam bakar yang baru keluar. Malam ini kita tampalauk, perut kenyang. Baru hati senang. Ini tidak boleh, aku tidak bisa mengambil barang produksi kalian. Kamu bukan orang luar, ambil saja, catat di buku Chang'an. Kalau begitu aku tidak mau. Catat di bukuku. Terima kasih Emage, aku pergi. Pelan-pelan ya, kepala kayu ini benar-benar bikin tidak tenang. Wei. Kenapa baru pulang? Aku sudah menunggumu lama. Kamu menungguku untuk apa? Hiping bilang sekarang di aula besar, sedang ada pemutaran film. New Dragon Gate Inn sangat bagus. Ada Lin Qingxia, Zhang Manyu, Liang Apahui, semua bintang besar. Aku susah payah mendapatkan 2 tiket. Malam ini kita nonton ya. Maaf, aku tidak ada waktu. Wei. Kamu tadi pergi ke Chang'an ya? Aku kadang benar-benar tidak mengerti, kenapa kamu selalu suka pergi ke Chang'an? Kamu kan tahu, di hati Chang'an sudah ada orangnya. Jujur saja, apa yang kurang dari aku dibanding Chang'an? Orang yang tidak tahu, bilang Chang'an sekarang sangat hebat. Membuat perusahaan produksi ketiga sangat sukses. Bonus akhir tahun beberapa tahun terkumpul bisa beli mobil. Itu karena mereka tidak tahu. Mobil yang dibeli Chang'an itu mobil bekas, tidak berharga. Coba tebak, apa isinya ini? Formulir pendaftaran. Kamu bilang, pabrik ini mengadakan pemilihan manajer penjualan. Bukankah ini persiapan untuk The Taiping? Sejak aku masuk departemen penjualan, kinerja departemen ini selama 2 tahun terakhir. Mana yang tidak aku raih dengan berkeliling ke berbagai tempat. Aku rasa aku memang cocok untuk urusan pemasaran. Sungguh, bayangkan saja, ketika aku menjadi manajer penjualan. Tentu akan lebih hebat daripada manajer produksi. Pada saat itu, orang-orang Huati pasti akan iri. Bukan lagi Ai Chang'an, melainkan aku, Ge Taiping. Aku merasa aneh. Aneh apa? Aneh dari mana kepercayaan dirimu itu berasal. Bagaimana jika kamu tidak terpilih? Bagaimana mungkin, Wei? Kamu mengenal aku. Jangan asal bicara. Bagaimana aku bisa mengenalmu? Seperti kata pepatah, mudah menggambar naga dan harimau, tapi sulit menggambar tulangnya. Mengenal wajah tapi tidak mengenal hati. Aku mana tahu apa yang ada di pikiran Taiping. Apa yang kamu pikirkan dan lakukan? Wei, sebenarnya aku ini orang yang sangat sederhana. Kita adalah anak-anak Huaki, yang dipikirkan juga hanya Huaki. Aku hanya bercanda tadi. Aku tidak bermaksud untuk dibandingkan dengan Chang'an. Aku dan Chang'an adalah saudara yang tumbuh bersama sejak kecil, hubungan kami sangat erat. Tapi ada satu hal yang harus aku katakan. Aku pasti akan lebih sukses darinya. Ji Taiping, aku sama sekali tidak peduli apakah kamu bisa sukses atau tidak. Tolong jangan lagi mengatakan hal-hal yang tidak pantas padaku. Kalau tidak, aku tidak akan baik-baik saja padamu. Chantley. Ayo, biar aku yang bantu. Mama, Tante baik-baik saja? Ada apa, Mama? Kelly. Tidak apa-apa. Tante, kami akan bantu kamu pulang. Tidak apa-apa. Pelin, Aoki de pergi.
Woking, tolong bantu membereskan. Pelen. Mama baik-baik saja? Ayo kita pulang dan istirahat. Wan Ru, kamu harus mencoba ayam panggang ini. Ayo. Cicip dulu. Ayam panggang ini memang enak, tapi anak-anak muda harus berani mengambil risiko, tidak hanya bertahan di produksi. Menurut pengalamanku, reformasi selanjutnya seharusnya berpusat pada pasar. Perusahaan penjualan adalah tongkat komando produksi Huachi, dan manajer penjualan adalah orang yang memegang tongkat komando ini. Posisi ini pasti jauh lebih tinggi daripada manajer perusahaan Sanchan. Nenen, kamu harus menekan Ai Chang'an. Suruh dia mencalonkan diri sebagai manajer penjualan, ini kesempatan emas. Dia harus memegang erat kesempatan ini. Pergi tapi malah pulang dengan malu. Orangnya sama sekali tidak menghargai apa yang tidak dihargai. Si bocah kecil ini. Kami adalah generasi tua dengan cara lama. Kalian sekarang adalah generasi muda di era baru. Jadi wajar saja kalau pemikiran kalian berbeda dengan kami. Itu normal, tahu? Apa yang berbeda? Kamu bicara tidak jelas lagi. Apa era baru era lama? Semakin era baru, semakin harus hidup seperti perempuan era baru. Nenen, keluarkan formulir pendaftaran manajer penjualan itu. Yang Weiwei, kamu adalah putri ibu, sejak kecil berprestasi. Lulusan universitas ternama, sekarang kesempatan ada di depan mata. Siapa yang memegang, tidak sebaik kamu sendiri yang memegang. Sekarang nama siapa yang harus diisi di formulir, kamu tahu kan? Shifu, saya tahu pasti Anda di sini. Shifu, makan malam Anda cuma ini? Ada arak, ada lauk, hidap bahagia. Sudah, jangan terlalu banyak gaya. Pabrik sudah 4 bulan tidak gajian, simpanan tua Shifu itu harus disimpan untuk Xiao Jun menikah. Shifu, Anda juga tidak boleh merugikan diri sendiri. Barang-barang yang saya suruh Xiao Jun bawa untuk Anda jual semua untuk uang. Saya selalu bilang ke Xiao Jun, suruh dia ajak Anda ke perusahaan, makan enak minum marah enak. Anda malah tidak pernah datang. Sama. Sekarang ini, pabrik sedang reformasi. Mendirikan ini, perusahaan penjualan. Ini kesempatan emas. Ini saatnya Anda menunjukkan kemampuan. Shifu, bukan saya tidak mau, tapi saya tahu batas kemampuan saya. Bisa makan berapa mangkok nasi? Hari ini bukan Shifu memaksa Anda. Selama ini, banyak hal yang tidak saya katakan. Saya hanya bicara satu hal. Pak Ge dan Sekretaris Yo, mereka sangat peduli padamu. Saat itu tim uji coba sangat sibuk, jadi tidak membiarkanmu kembali. Bukan karena meremehkanmu. Mengirimmu ke unit produksi sampingan ini juga bukan untuk menyulitkanmu. Dia hanya memberimu lingkungan baru, memberimu tujuan, dengan membuatmu sibuk. Kamu tidak akan memikirkan hal-hal yang menyedihkan. Kamu bisa menemukan kembali jiwa yang hilang itu. Saya tahu, Guru, itulah mengapa saya bekerja keras. Membuat unit produksi sampingan Huaki hidup kembali, untuk menghasilkan keuntungan bagi Huaki. Meskipun tidak bisa membuat semua orang makan enak. Setidaknya semua orang bisa minum kuahnya. Saya mengerti. Guru, sekarang unit produksi sampinganmu ini bisa diibaratkan seperti tungku. Tungku Lausi.
Jangan tertawa, kamu di dalam tungku ini. Mengasah semua kemampuanmu dari monyet berbulu menjadi Raja Kera. Sekarang, ambil tongkat emasmu. Dan perdayalah keberatan untuk mengambil kitab suci. Guru, jangan lupa bahwa Raja Kera juga pernah membuat keributan di Istana Surga. Guru. Ibu, saya tidak sempat lagi. Aishente. Cepat ambil kue itu, biarkan anak makan sedikit. Jangan. Kamu seperti sempoa, harus diputar baru bergerak. Cepatlah. Tidak, saya benar-benar tidak sempat lagi. Tuan muda, cepat. Setidaknya makan sedikit sebagai tanda. Kalau tidak, ibumu akan mengomel terus. Pelen. Kamu buru-buru ke Shenzhen. Ada apa yang penting? Saya akan bernegosiasi dengan perusahaan Hong Kong tentang jalur produksi minuman ringan. Nanti Huaki bisa minum minuman ringan sendiri. Bahkan yang kaleng. Itu bagus. Minuman ringan? Belum makan sudah bikin marah. Kalau kamu bisa, bawa pulang menantu. Itu baru namanya nyaman. Tidak sempat lagi, saya pergi dulu. Pelen. Kamu, Bawa KTP. kamu di jalan. Ini terlalu lambat. Kamu yang lambat. Hello, Kekak. Baik-baik pergi sekolah ya. Baik-baik. Pak Tua. Ayo pergi. Terima kasih. Ayo. Ayo berangkat, Lau Chen. Tunggu sebentar, masih ada satu orang. Siapa? Lau Ma, kamu juga ikut ke Shenzhen? Aku tidak ikut. Aku cuma bantu bawa barang. Barang siapa? Terima kasih, M. Age. Yang Wei Wei. Kamu mau kemana? Shenzhen. Ngapain? Ayo jalan, Pak Jen. Tunggu dulu. Bukan, sebelum berangkat, kita harus bicara jelas. Wei Wei, kamu ikut ke Shenzhen ngapain? Siapa yang mau ikut ke Shenzhen? Aku diundang teman. Ke Shenzhen untuk riset pasar, juga untuk persiapan. Pemilihan manajer penjualan, ada masalah? Kamu mau ikut pemilihan? Pemberitahuan dari atasan sudah jelas dan terang. Pemilihan manajer penjualan Huachi, hanya kemampuan yang diakui, tidak ada syarat. Kenapa? Apa aku tidak berhak? Tidak, aku bukan itu maksudnya. Lalu apa maksudmu? Aku. Pak Jen, ayo jalan. Oh, Maaf, permisi. Di mana? Di depan, Permisi. Mas, ini tempat kami. Tolong minggir. maaf ya. Terima kasih. Sampai. Di sini. Ya ampun. Terima kasih sudah bantu bawa koper. Sama-sama. Sudah seharusnya. Manajer Ai, di seluruh gerbong hanya tersisa 2 kursi kosong ini. Kalau kamu tidak nyaman duduk di sebelahku, kamu bisa tukar tempat dengan orang lain. Tidak masalah. Kamu yang bilang, jangan nanti bilang aku tidak tahu aturan. Tidak menjaga jarak. Pergi ke Shenzhen ini, aku tidak kenal siapa-siapa. Karena kamu sudah memberitahuku. Kamu seorang perempuan sendirian, kalau aku tetap menjaga jarak. Tidak peduli dengan keselamatanmu, aku ini laki-laki apa? Makanan kotak di kereta ini benar-benar tidak enak.
Seberapa tidak enak pun, ini tetap dibeli dengan uang. Huaki sekarang sedang kesulitan. Saya get pantai akpol siakan. Kamu berbeda dengan Wei yang agak tidak sama. Berbeda sekali dengan pertama kali aku melihatmu di stasiun kereta. Apakah aku jadi lebih baik atau lebih buruk? Lebih baik atau lebih buruk aku tidak tahu. Tapi bergaul dengan kamu yang sekarang, aku merasa nyaman. Ada apa? Tidak ada. Kembalikan bajumu. Shenzhen sudah dekat ya? Lu Hongxia, kamu sekarang semakin cantik. Aku tadi pertama kali melihatmu tidak berani mengenali. Aku juga tidak mengenalimu, perubahanmu terlalu besar. Maaf ya, pagi ini ada rapat penting. Tidak bisa menjemputmu, hanya bisa menyuruh sopir untuk pergi. Hongxia, aku datang kali ini pasti akan merepotkanmu. Wei, kamu lupa. Saat kuliah aku sudah tidak dipanggil Hongxia. Panggil aku Lucy, lupa Lucy. Tuan, Anda butuh bantuan? Tidak. Terima kasih, tidak perlu, terima kasih. Dulu waktu kuliah, wajahmu ini bisa ditekan keluar airnya. Lihat sekarang, sudah kering seperti gurun. Ini namanya menyesuaikan diri dengan lingkungan. Wei, kopermu taruh di sini ya. Oke, terima kasih, aku duluan. Ini siapa? Nona Hongxia, halo. Lu S.I. Aku rekan kerja yang Wei, namaku Ai Chang'an. Hello. Wei, ini rekan kerja atau pelindung bunga? Aku cakap Kelly mainan kopi. Aku tidak ikut, tempat tinggalku sepertinya dekat sini.
Aku pergi sendiri saja. Sampai jumpa. Jangan, aku sebagai teman lama Wei Wei. Kamu juga rekan kerjanya sekarang. Ayo, aku traktor Kalian Kobe. Ayo pergi. Perjalanan ini cukup melelahkan, ya? Melelahkan. Makanya kopi ini bisa bikin segar. Kayaknya ini seperti racun lawan racun. Pahitnya bikin aku langsung melek. Aku kira cowok-cowok suka minum Americano. Enggak, ini pertama kali. Kopi aku ini latte, nggak terlalu pahit. Kamu minum ini aja. Nggak. Aku nggak minum, kamu aja. Aku nggak biasa. Kalau gitu, tambah gula aja. Sudahlah, nggak usah. Taemin Yang Wei Wei. Sejak kamu pindah ke Huachi, sekarang kamu berubah sampai aku hampir nggak kenal. Dulu gaya gadis Shanghai kamu sangat kental. Setiap minggu makan steak dan minum kopi di restoran Western Red House. Hidupmu sangat mewah. Siapa di kelas yang gak iri sama kamu? Waktu itu kamu adalah dewi sekolah. Orang selalu berubah seiring waktu. Aku harap kita semua berubah menjadi lebih baik. Kamu memang pandai bicara, Yang Wei Wei. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Lihat orang yang nggak aku suka. Baru masuk perusahaan. Langsung sombong. Bayar. Jangan. Gimana bisa biarin cewek bayar? Aku aja. Oke, makasih ya. Jangan sungkan. Ai Chang'an, uangmu cukup nggak? Uang buat 3 minuman masih ada. Makasih ya. Ini mahal banget. Ai Chang'an, kamu serius? Aku cuma bercanda. Gimana bisa biarin kamu bayar? Kalau gitu, aku sebagai tuan rumah nggak baik. Nggak, biar aku aja. Kasih ke aku yang bayar. Jangan. Itu masuk ke akun Weiman. Oke, kasih aku pulpen buat tanda tangan. Oh. Makasih ya. Terima kasih. Sama-sama. Makasih. Sama-sama. Wei Wei. Bukannya kamu bilang ini datang buat riset pasar? Sore ini kebetulan perusahaan kami ada pameran. Aku ajak kamu lihat. Oke, pameran kali ini. Semua mobil baru perusahaan kami. Juga peluncuran pertama di pasar Cina. Nona Lu, bolehkah aku melihatnya? Mau ngapain kamu? Bukannya kamu mau pergi bernegosiasi tentang bisnis lini produksi minuman ringan? Aku juga penasaran, aku juga ingin melihat. Truk baru perusahaan Weiman. Seperti apa sih? Tentu saja tidak masalah. Kalian berdua sudah jauh-jauh datang ke sini tidak mudah. Kebetulan aku bisa mengajak kalian melihat-lihat teknologi canggih merek Jerman. Terima kasih ya, Nona Lu. Sama-sama. Kamu lagi ngapain sih? Mesin baru AX90 Weiman ini, kapasitas mesin dan tenaganya. Torsi maksimum, daya tarik. Semua aspek lebih tinggi daripada Huachi kita. Teknologi Huachi kita dibandingkan dengan Weiman. Seperti langit dan bumi. Kali ini, setelah kembali ke pabrik, harus melaporkan apa yang dilihat dan didengar. Secara detail kepada mereka. Hal ini harus membuat mereka serius. Ayo pergi. Ai Chang'an. Untuk memiliki orang Huachi kita memahami Weiman. Apakah bisa membawa beberapa brosur promosi kembali? Kamu memang sangat perhatian, aku akan mengambilnya. Kamu baik-baik saja? Baik. Dia mau ngapain? Ambil beberapa brosur promosi Weiman. Wei Wei, aku melihatmu sekarang hidup tidak baik. Aku benar-benar sedih untukmu.
Aku seharusnya tidak mendukungmu untuk pergi ke Huachi. Katakanlah, kalau kamu tinggal di Shanghai, atau pergi ke kota besar seperti Beijing untuk berkembang. Hidupmu sekarang akan seberwarna seperti aku. Wei Wei, aku akan mengatakan sesuatu yang jujur padamu. Kamu adalah orang yang terlibat, tidak bisa melihat situasi Huachi sekarang. Tidak ada orang di industri ini yang optimis dengan Huachi. Ia sudah tersingkir dari pasar ini. Sekarang hanya berjuang mati-matian. Tapi tidak peduli bagaimana ia berjuang, akhirnya hanya akan dihancurkan oleh Weiman. Merek asing yang kuat ini, dengarkan nasihatku. Jadilah lebih pintar. Segera tinggalkan Huachi, Lucy. Dulu aku ingin tinggal di Huachi. Hanya kamu satu-satunya yang mendukungku di kelas. Sampai sekarang aku masih sangat berterima kasih. Selama beberapa tahun di Huachi, kehidupan materiaku memang berkurang. Tapi dunia rohaniku menjadi lebih kaya. Aku tidak bahagia, sebaliknya aku sangat bahagia. Huachi memang adalah rumahku. Bahkan jika semua orang menganggapnya tidak ada harapan, aku tidak akan menyerah. Di sana, aku juga mengenal banyak teman yang tulus. Bikin Huachi nggak cuma jadi nama yang dingin di surat orang tua dulu, tapi tempat yang hangat dan nyata. Sekarang semua yang gue suka ada di Huachi. Gue harus berjuang mati-matian. Jaga mereka semua. Wei Wei, yang mau kau jaga itu rumah atau orangnya? Rumah atau orang, yang penting berharga buat gue. Gue pasti jaga. Ini punya siapa? Itu buku catatan gue. Lihat tulisan di buku catatannya. Gue langsung tahu pasti elu. Tapi gue nggak berani yakin. Gue balik halaman satu-satu. Lihat tiap kata, tiap gambar. Tiap kata, tiap gambar bilang ke gue. Pasti elu. Tapi makin gue yakin, makin gue takut. Takut ini cuma mimpi. Sebentar lagi hilang semua. Beberapa tahun ini. Baik-baik aja nggak?
Shalon. Gue mikir kenapa lama nggak balik. Ternyata ketemu teman lama di sini. Kawan Chang En. Lama nggak ketemu. Beberapa tahun gak jumpa, langsung lupa. Persahabatan revolusioner kita. Dulu lu gak cuma panggil nama gue langsung. Berani tunjuk hidung marahin gue. Gak pernah panggil, kawan Ai Chang An. Maaf, ada jamuan wali kota. Kami buru-buru nggak boleh telat. Tunggu dulu. Ai Chang En. Lepas cepat. Ai Chang En. Ini pameran Weiman kami. Banyak tamu pada lihat, bisa sopan dikit enggak? Ini kartu nama gue, habis sibuk ini kita lanjut ngobrol. Xiao Xia. Gue lihat San Wukong yang lu gambar di buku catatan. Lu baik-baik aja? Buat aja di mobil. Nanti gue yang urus. Wakil Manajer Wilayah Tiongkok Weiman, Suci. Nike. Tolong tunjukkan 3 dokumen, KTP, izin perbatasan, dan izin tinggal sementara. Maaf, saya tidak membawa tas. Di penginapan, mau saya ambilkan bukan ya? Bawa pergi. Kenapa? Saya tidak membawa, bukan berarti saya tidak punya. Bagaimana kalau Anda ikut saya penginapan untuk melihatnya? Di sini kita saksikan, lepaskan orangnya. Bawa pergi. Pergi. Oh. Hanya kamu sendiri? Saya Paul lagi? Ai Chang An tidak datang menjengukmu? Bagaimana dia bisa di sini? Dia sedang mencari tempat tinggal. Benar-benar, sampai sekarang dia tidak menelepon.
Tidak tahu apakah sudah menetap dengan baik. Sangat ingin membicarakan satu hal denganmu. Apa sebenarnya hubunganmu dengan Ai Chang'an ini? Hanya hubungan rekan kerja biasa. Tidak mungkin, kamu tidak mau memberitahuku, kan? Kalau kamu tidak mau mengatakan, saya juga tidak akan bertanya. Saya benar-benar tidak punya hubungan dengannya. Dia masih memikirkan seseorang. Orang yang kamu sebutkan, bukan Shenxia, kan? Kemukino Shenxia? Tentu. Dia adalah manajer umum cabang selatan perusahaan kami. Atasan langsung saya, manajer umum. Tidak heran bisa bertemu dengannya di pameran Weiman. Kalau Suci, apakah dia juga dari Weiman? Suci adalah wakil manajer umum Weiman. Untuk wilayah Tiongkok Raya. Cabang selatan adalah hasil karyanya. Kamu bilang kalian berempat berasal dari pabrik yang sama. Hari ini bertemu dengan Ai Chang'an ini. Kenapa terlihat begitu kampungan? Tidak bisa dibandingkan dengan Suci. Lucy, reformasi dan keterbukaan. Meskipun membuat sebagian orang menjadi kaya terlebih dahulu. Tapi tidak bisa hanya mengukur dengan uang. Lagi pula, Ai Chang'an sekarang memang tidak punya banyak uang. Tapi dia adalah pria yang tegar. Saya lihat kamu sangat peduli pada Ai Chang'an ini. Benar-benar penuh kasih sayang, selalu membelanya. Dia berbeda dengan yang lain. Dia pernah ke medan perang, mengalami hidup dan mati. Di medan perang, dia tidak akan pernah menjadi pengecut. Perasaannya terhadap Huachi lebih kuat daripada siapapun. Di hatinya, Huachi tidak boleh mati. Ketika saya baru tiba di Huachi, beberapa pemikiran dan tindakannya bagi saya seperti dongeng, tidak masuk akal. Tapi dia bisa dengan semangat membara, membawa semua orang Huachi bersama-sama. Dia bisa menyelesaikan banyak hal, dia sangat menghargai hubungan, punya keyakinan, dan bertanggung jawab. Selesai. Kamu sudah sangat jatuh cinta pada Ai Chang'an ini. Saya akui, saya tidak bisa menghindari perasaan saya padanya. Tapi saya juga tidak meminta. Dia harus merespons perasaan saya. Lagi pula, perasaan tidak bisa dipaksakan. Macy, saya punya 3 dokumen. Bayarkan saya kalian. Saya peringatkan kamu, kalau teriak lagi berarti mengganggu penegakan hukum polisi. Hukumannya akan lebih berat. Kamu siapa? Bro, kamu punya 3 dokumen, kenapa takut? Kalau terus begini, benar-benar tidak bisa keluar. Duduk istirahat sebentar. Apa maksudmu? Merebut tempat dudukku? Jangan tendang aku. Apa masalahnya kalau aku tendang kamu? Kamu. Apa maksudmu? Jangan bergerak, sudah bosan hidup ya? Ini tempat apa? Masih ribut? Kalau terus begini, bisa jadi perkelahian, sifatnya berubah. Ya apa-apa, lupakan saja. Huang Wu, ada yang mengantarkan 3 dokumen untukmu. Hilya. Ayah. Pak polisi, bisakah saya keluar untuk menelepon? 3 dokumen saya tertinggal di penginapan, biarkan teman saya mengantarkannya. Terima kasih. Maaf Pak, saya benar-benar tidak bisa menemukannya. Penginapan Nona yang Wewe. Tolong cari lagi. Yang ini, namanya Lucy. Kamar yang dipesan Nona Lucy. Lucy ini nama Inggris? Boleh tahu nama dalam bahasa Mandarinnya? Nama Mandarin. Jika Anda tidak tahu namanya, saya tidak bisa membantu Anda mencarinya. Kenapa tidak bisa menemukan orangnya? Saya akan menelepon lagi, terima kasih banyak. Halo Suci, ini Ai Chang'an. Masih lembur sampai larut malam, saya tidak akan bertele-tele. Bisakah kamu bantu saya? 3 dokumen saya tertinggal di penginapan Yingbin di Jalan Putian. Saya lupa membawanya saat keluar untuk makan. Sekarang ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Bisakah kamu mengantarkannya? Tapi masalah ini, tolong jangan beritahu Shenxia, ya? Suci.
Halo. Perempuan mengejar pria, hanya selapis tirai. Tirai ini, ya, itu wajah perempuan. Semua ini saya bawa dari Jerman. Hari ini sengaja saya bawa untukmu. Wanginya enak, kan? Dan lagi, sampo dan sabun mandi di hotel ini. Semua merek ternama. Jangan pelit-pelit pakai, besok pagi bangun. Dandan cantik-cantik, kasih tahu pria ini. Semua makhluk visual. Tidak perlu, AI Chongan bukan seperti ITU. Bahkan dulu pun, dia tidak pernah melirik saya. Dulu kamu juga kan bikin Xiao Liu. Terpesona sampai linglung. Dia beda dengan Xiao Liu, pria semuanya sama. Mungkin waktu itu, dia cuma tidak berani melirikmu saja. Lihatlah Shen Xiao, sekarang dia adalah Manajer Umum Cabang Selatan, Sharon. Dari nama, aura, sampai penampilan. Semuanya yang paling trendy. Tidak hanya lulusan S2, dia juga pernah belajar di luar negeri. Sekarang lihat dirimu, dari dalam sampai luar. Sudah kalah sama dia. Kalau kamu tidak berubah, bagaimana bisa bersaing dengan dia? Bro, tadi terima kasih ya. Gak apa-apa. Kamu gimana? Sudah ketemu teman? Teleponnya diangkat, tapi tidak ada yang bicara. Saya sarankan kamu cari cara lain, orangnya tidak mau bicara. Sudah jelas menolakmu. Kamu kerja apa? Buruh. Buruh apa? Pabrik mobil. Kenapa kamu banyak bicara? Saya lagi kesal nih. Huachi Shanxi. Kamu tahu? Itu loh, pabrik mobil Huateng di Shanxi. Kamu ke Shenzhen jual mobil? Kamu beli? Saya tidak mampu, saya cuma supir kecil. Tapi grup pengembangan Hanhai pasti beli. Kamu tidak percaya? Waktu saya mengemudi untuk Bos Wu, dengar dia telepon. Bilang tahun ini ganti truk baru. Grup kami joint venture dengan Hong Kong. Bisnis utama pengembangan properti. Di provinsi ini ada 6 proyek sekaligus, menurut saya. Paling tidak beli 100-200 truk besar. Bisnis besar nih. Bukan. Bro. Bagaimana kamu bisa yakin? Perusahaanmu akan membeli mobil Huaki kami? Waktu Bu memulai bisnis, saya sudah mengikutinya. Bu Wu sering bercerita, di masa sulitnya, ada seseorang dari Huaki yang menyelamatkannya dari lubang api. Sudah bertahun-tahun berlalu, bisnisnya semakin sukses. Dan dia semakin sibuk, tapi dia selalu ingat orang itu. Dia tidak pernah melupakannya.
Bro, kalau kamu memang punya kemampuan, ajaklah orang yang pernah menolong Bu. Kalau dia yang bicara, urusan ini pasti beres. Jadi, bos kamu dan Huaki memang punya hubungan yang baik. Kunjungan ini tidak sia-sia. Bro, kamu siapa namanya? Kalau kita berdua bisa keluar nanti. Bisa nggak kamu ajak saya ketemu bos kamu? Ai Chang'an, ada yang mengirimkan dokumenmu. Bro, saya duluan keluar. Di mana dokumenmu? Saya akan ambilkan. Oke, kamu orang Huaki, ingat kebaikan Bu. Saya percaya kamu. Dokumen saya ada di mobil khusus Bu. Mobil Audi 100 hitam. Besok pagi, ambil dokumennya dan cepat pergi. Jangan sampai Bu tahu, nanti saya dipecat. Oke, ayo duduk. Bukan, perusahaanmu namanya. Han Hai, saya Zhou. Ya, Han Hai Group, kamu Yo, bosmu. Audi 100 hitam, kan? Oke, Saya tunggu kamu. terima kasih, Pak Polisi. Ibu ini membawa dokumenmu, semua lengkap. Kamu bisa pergi.